Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada Rasulullah, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada para tabiin, dan para ulama terdahulu yang menyampaikan Islam, meneruskan Islam sehingga Islam sampai ke Indonesia, bisa sampai ke Bandung, dan bisa ada pertemuan kita hari ini di Iqra Center pertemuan kedua. Insya Allah pada pertemuan kedua ini akan membahas surat Al-Anfal ayat 2-4 bersama Abah Nandang. Seperti biasa di Darul Hikam, mari kita buka dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk bertilawah, tilawah yang nanti akan kita hafalkan ya. Al-Anfal ayat 2-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Semoga bisa menjadi turunnya ridha Allah pada kumpul kita di sesi kedua Iqra Center. Masya Allah, tabarakallah. Abah, bagaimana Abah? Sehat kabarnya? Punten Bah, masih termute. Nah. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya ya. Masya Allah, di subuh pagi ini mari kita simak ilmu dan pemaparan dari Abah. Semoga kita bisa memahami dan menjadi lebih yakin ketika nanti menghafalkan ayatnya. Tafadhol Bah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qahhar. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahjaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ba'd. Alhamdulillah, setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita ditakdirkan untuk dapat hadir di majelis ilmu walaupun secara virtual dalam situasi dan kondisi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bursa pahala bagi hamba-hambanya di bulan suci Ramadan, dan di dalam hadir bulan Ramadan itu dibagi 3 etape ya. Etape yang pertama tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Ramadan, Allah menebarkan hujan kasih sayangnya. Etape kedua 11 Ramadan sampai dengan tanggal 20 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menebarkan dan membukakan pintu ampunannya. Dan etape ketiga dari malam 21 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka luas surganya, pintunya dibuka dan ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan disitulah ada malam yang penuh dengan kemuliaan. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada hari ini kita
telah memasuki pada hari keberapa? 13, 14 kita? Jangan-jangan lupa nih Bapak Ibu. Ustaz Fadil, hari keberapa sekarang kita Ramadan? Kalau saya 13. 13 ya. Ibu ada yang 14? Ada 14, ya? 14. 14 ya. Biasanya bulan 13. Ramadan mah hari-harinya selalu dilihat dalam jadwal Insakiyatinya ya. Kita memulai saum di Indonesia tanggal 1 Ramadan itu hari Ahad ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 8 Jumat. tambah Hari 5, ke-13 ya. 13. Hari ke-13. Kalau Abah Ya. hari ke-14 ya. Karena memulai saumnya di Tanah Suci itu 1 Ramadannya hari Sabtu ya. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang memulai Ustaz Fadil mulai hari Ahad ya atau hari Sabtu. Tidak apa-apa ya, beda itu perbedaan sedikit saja antara melihat Ru'yatul Hilal antara Nengtet kelihatannya di Indonesia dan di Arab Saudi sudah nongtot gitu ya. Sudah jelas. Baiklah ibu-ibu dan ada bapak-bapaknya. Ini berapa bapak-bapaknya? Kalau yang terdaftar ada 2 orang, Mbah. Iya, baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4 ya. Tadi sudah dibaca oleh Ustaz Fadil. Ibu-ibu boleh kita perhatikan, kita akan melihat terjemah lafziyah, terjemah harfiahnya ya. Diawali dari ayat kedua. Innamal mu'minuna. Innama itu lil hasyar ya. Lil hasar memiliki makna hanya sesungguhnya. Al mu'minuna orang-orang yang beriman. Allazina orang-orang yang idza apabila zukira disebut Allahu nama Allah wajilat gemetar qulubuhum hati-hati mereka. Qulub jamak dari qalbun. Qalbun satu hati. Qulubun hati-hati ya. Jadi banyak hati. Jamak dari qalbun. Hum zamir itu memiliki makna mereka untuk laki-laki. Qulubuhum hati-hati mereka. Wa dan idza apabila tuliyat dibacakan ala atas him mereka ayatuhu ayat-ayatnya yakni ayat-ayat Allah zadatuhum semakin menambah keimanan mereka ya iman atau keimanan jadathum imana semakin bertambah iman mereka. Wa dan ala atas Rabbi pemelihara Rabb him mereka. Wa ala Rabbihim dan kepada Rabb mereka yatawakkalun mereka bertawakal, mereka berserah diri. Allazina orang-orang yang yuqimuna mereka mendirikan as-sholah salat. Wa dan mimma min dari ma apa-apa yang razaqana kami rizkikan kata Allah hum kepada mereka yunfiqun mereka menginfakkannya. Ulaika mereka itu adalah hum mereka al-mu'minuna orang-orang yang beriman haqqa sebenar-benarnya.
lahum bagi mereka darajatun derajat atau kedudukan yang mulia, inda di sisi, ada yang menerjemahkan inda dalam pemahaman Al-Quran dalam konteks hubungannya dengan Allah, bukan di sisi katanya, tetapi memiliki makna amam, di depan. Jadi boleh diterjemahkan inda itu di sisi, boleh amama, di depan. Rabbihim, Rabbi pemelihara atau Rabbihim mereka. Wa dan maghfirah, ampunan. Wa dan rizqun, rizki, karimun yang mulia. Wa rizqun karim, dan anugerah rizki yang mulia. Ya, yang dimaksud adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemah harfiah, terjemah lafdiyah ya. Mari kita lihat terjemah sempurnanya. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambah kuat imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal atau berserah diri. Allazina yuqimunas shalah, mereka adalah orang-orang yang selalu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, baginya kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa maghfiratun wa rizqun karim, wa maghfiratun wa rizqun karim, dan ampunan serta rizki yang mulia, yaitu kenikmatan di akhirat, surganya Allah Azza wa Jalla. Itu terjemah sempurnanya. Mari kita lihat apa isi kandungan dari ayat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Iqra Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum bahwa ayat ini tetap memberikan satu bentuk pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Karena tidak dilepaskan dengan sebuah peristiwa yang menjadi asbabun nuzul ayat ini adalah terkait dengan bentuk ujian yang Allah berikan, pembagian harta rampasan perang, ya, di mana di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama terkait dengan harta rampasan perang. Harta rampasan perang di dalam Islam itu dinamakan ghanimah. Jamaknya adalah gonaim, harta rampasan perang yang ditinggal oleh pihak musuh. Dan saat itu perang ini disebut dengan Perang Badar. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dalam perang ini Rasulullah memimpin langsung aksi
penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang kaum muslimin dan memiliki pedang hanya 8, memiliki baju perang hanya 6, dan memiliki 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Itulah kesiapan pertempuran yang disiapkan oleh Rasulullah dengan kaum muslimin. Sedangkan kaum Quraisy dari pihak musuh ini ya, kaum Quraisy itu memiliki 1.000 orang, ya, memiliki 600 persenjataan yang lengkap dan memiliki 700 ekor unta dan 300 ekor kuda. Bayangkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pertempuran di bulan suci Ramadan bertepatan dengan 17 Ramadan dan pertempuran yang sangat tidak berimbang. Tidak berimbang karena kekuatan kaum muslimin itu hanya 313 orang. Ya. Sedangkan musuh 1.000 orang. Sementara Rasulullah hanya memegang 8 bilah pedang, hanya punya 6 baju perang, unta hanya punya 70 ekor, dan kuda hanya punya 2 ekor. Ya. Sedangkan dari pihak musuh, persenjataannya aja memiliki 600 persenjataan. Wah, sangat jauh sekali gitu ya. Kemudian unta punya 700 ekor dan kuda punya 300 ekor. Kuda aja hanya punya 2 kaum muslimin, sedangkan musuh itu memiliki 300 ekor. Tetapi apa yang terjadi, Bapak dan Ibu, saat itulah atas izin Allah bahwa pertempuran dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya hanya sepertiganya saja. Kemenangan dimiliki oleh kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy, mereka bercerai-berai, mereka tunduk, mereka kocar-kacir, dikalahkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya hanya sepertiga dari jumlah musuh atau orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu, barulah Rasul yang mulia mempersiapkan diri untuk mengambil harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Saat itulah mulai orang bergeser dan bertanya-tanya tentang harta rampasan perang itu. Yas'alunaka 'anil anfal, ya. Anfal, al-anfal artinya itu adalah rampasan perang. Dan saat itu Rasul yang mulia menyatakan bahwa harta rampasan perang ini adalah milik Allah dan hanya bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Saat itulah orang-orang yang beriman dengan sami'na wa ata'na, mereka menyerahkan sepenuhnya dengan keadilan baginda Nabi, ya. Dan setelah selesai, Rasul yang mulia kembali ke tempatnya, dan saat itulah berkumpul para sahabat. Saat itu terjadi suatu ungkapan yang sangat fantastis yang diungkapkan oleh baginda Nabi. Ia berkata, kita baru saja menyelesaikan pertempuran yang kecil dan kita menghadapi pertempuran yang akbar. Saat itulah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah pertempuran ini adalah pertempuran yang luar biasa, pertempuran yang sungguh sangat melelahkan di bulan suci Ramadan ini? Musuh mana yang akan kita hadapi dalam pertempuran yang maha berat yang kau tegaskan ini? Nabi menyatakan adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah akan menjadi musuhmu. Nafsu ammarah ini akan menjadi lawan musuh yang sangat tangguh. Oleh karena itu, hendaklah engkau senantiasa
mengokohkan keimanan yang kokoh di dalam dirinya. Maka ayat selanjutnya menegaskan innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu beda ya, al-mu'minun dengan amanu. Itu di dalam jam'ul wujuh wan nazair ada perbedaan yang sangat mendasar. Kalau yu'minu nabi atau amanu itu masih dapat berubah-ubah keimanannya. Tetapi kalau al-mu'minun itu sudah mendarah daging keimanannya. Maka orang-orang yang telah terpilih dan disebutkan di dalam ayat ini, innamal mu'minuna allazina, hanya sesungguhnya. Nih, kalau kita menemukan kalimat innama, hanya sesungguhnya, lil hasar, ya. Al mu'minuna, orang-orang yang beriman. Jadi keimanannya itu sudah mendarah daging di dalam jiwanya. Pertama, dia akan memiliki sebuah karakter yang sungguh sangat hebat dalam hidupnya. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Gemetar bukan berarti disebut nama Allah, Allahus Samad, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia menggigil, misalkan dia, aduh aku bergetar ini karena mendengar orang menyebut nama Allah. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi Ibnu Abbas menyebutkan bahwa wajilat qulubuhum ay quwwatul iman. Kekuatan keimanannya itu dahsyat, dan di situ terjadi zakarullah, ingat kepada Allah. Jadi sekali lagi, yang pertama, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya. Ada sebuah komunikasi yang selalu rapat di dalam dirinya. Ada kerinduan yang selalu hadir di dalam dadanya dan selalu muncul di dalam pribadinya, kerinduan dalam mengarungi bahtera kehidupan menuju samudra yang indah. Itulah surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam dirinya selalu terpancar zukirallah wajilat qulubuhum. Begitu disebut nama Allah, gemetar hatinya. Mendengar seruan sholat, gemetar hatinya. Di situ adalah biquwwatil iman, karena kekuatan keimanan yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat bagaimana kerinduan orang-orang yang ingin bersimpuh di hadapan Allah, begitu disebut nama Allah gemetar hatinya. Ini kalau kita berada di Masjidil Haram, ya, ibu-ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji dan menunaikan ibadah umroh, itu harus selalu dikenang kemabrurannya. Kenapa? Karena di situ ada sebuah model manusia yang sungguh dia menunjukkan zukirallah wajilat qulubuhum. Ada di situ. Zukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah dengan seruan azan, dia bergegas untuk menghampirinya. Dan jarang orang yang dikumandangkan azan lalu masih berjalan menuju Masjidil Haram. Ya, mereka bergegas sudah berada di dalam Masjidil Haram, baik itu di Masjidil Haram Nabawi ataupun di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Kadang azan subuh jam 5, jam 3 sudah berada di Masjidil Haram. Sudah tawaf. Ya. Azan dikumandangkan jam 5 kurang 1 menit kemarin itu, sebelum azan awal, jam 3 itu sudah berada di masjid. Ya, di Masjidil Haram. Ada apa gerangan? Karena di situ membara kerinduan yang memiliki basis cinta atau mahabbah. Zukirallah wajilat qulubuhum.
Dan kalau kita di tanah air, kadang-kadang, ayo engal ke masjid. Baru saja azan. Nantilah nunggu komat. Ini udah komat, ya nantilah masbuk. Ketinggalan sedikit mah nggak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang paradoks ya, kita ini berada di tanah air. Maka dengan membedah Al-Quran, dengan memperhatikan pesan-pesan nilai Al-Quran, seperti halnya karakter yang pertama dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang dengan kesalehannya, dengan ketaatannya dan kepatuhannya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka karakter yang terpancar di dalam jiwanya adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Bikuwatil iman, karena kekuatan imannya. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini mendengar azan berkumandang, belum terjadi hal yang connect di dalam hati kita, itu harus dipertanyakan dulu. Ini ada apa gerangan yang terjadi? Tapi kalau sudah dikumandangkan azan, kita langsung bergegas untuk melaksanakan sholat, ya. Berkumandang azan, kita bergegas ke masjid atau di rumah, ya, dengan suami. Kalau suami mengajak istri ke masjid, misalkan, ya, itulah karakter yang sungguh sangat hebat dan luar biasa. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, karakter orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keimanannya itu telah mendarah daging, adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah kuat imannya. Ya, bertambah kuat imannya. Membaca ayat Al-Quran atau dibacakan, menyimak, simai ayat-ayat Al-Quran, dia akan menikmati bahwa bacaan ayat Al-Quran itu semakin mengokohkan keimanannya. Ya, semakin mengokohkan keimanannya. Bayangkan oleh ibu-ibu, dulu Umar bin Khattab itu seorang preman Mekah yang sangat disegani oleh para pemuka-pemuka Quraisy. Tapi atas anugerah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab suka memperhatikan, ngintip, ya, kalau kata orang Jawa Barat itu, ketika Rasul yang mulia mengajarkan Al-Quran di rumah Arqam, ia mendengarkan alunan Al-Quran satu kali, ya, satu kali begitu gemetar hatinya. Yang kedua kali ada sebuah perubahan. Yang ketiga kali, ya, yang ketiga kali dia langsung menghadap baginda Nabi dan ingin untuk mengikuti apa yang diserukan oleh baginda Nabi kepada kaum Quraisy saat itu. Dan saat itulah Umar bin Khattab menyatakan keimanannya, dan hari demi hari yang dia lalui semakin kokoh keimanannya karena menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu perlu digarisbawahi, kenapa Umar bin Khattab saat dia ini memperhatikan dan mencuri-curi, gitu ya, mencuri-curi dia terhadap apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi, dan akhirnya ternyata 1, 2, 3 kali dia langsung mengubah akidahnya untuk masuk Islam, dan semakin kokoh dan kuatnya keimanannya. Bahkan sejak itulah ia berkata, siapa yang mengganggu Muhammad, dia akan berhadapan dengan pedangku. Maka di dalam sejarah dinyatakan, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, orang berduyun-duyun masuk Islam karena takut dan khawatirnya dengan Umar bin Khattab. Luar biasa itu, ya. Sangat indah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
hidayah kepada Umar bin Khattab membaca ayat-ayat Al-Quran dan dibacakan, ia menyimak, mendengar, lalu semakin bertambah keimanannya. Itu contoh ya, kalau di bulan suci Ramadan ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu, semangat kita untuk membaca Al-Quran ini luar biasa. Karena kita mengetahui fadilah dari membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja akan mendapatkan 10 kebajikan. Dan dari 10 kebajikan itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kebajikan. Coba Bapak dan Ibu, berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim yang seringkali kita baca? Tidak kurang dari 19 huruf. Ya, 19 huruf hijaiyah. Kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah sekian kebajikan. Dia tidak akan terhitung. Hari ini ada yang sudah hatam Al-Quran. Ada jenabah baru 1 kali, ini memasuki 2 kali. Ada yang sudah hatam Al-Quran, ada saya 2 kali. Semalam ceramah tarawih, ada yang lebih dari 2 kali, ada. Saya baru 10 kali. Wah, kaget itu orang-orang terperanjat baru 10 kali di hari ke-12 ya, memasuki hari ke-13. Gimana itu Ibu bisa menyelesaikan hampir 1 hari hatam Al-Quran? Abdi mah cenah ngaosna bah Al-Fatihah we cenah sareng An-Nas. Jadi 10 kali teh. Oh, atuh eta mah beribu-ribu kali, Bu. Jadi membaca hatam Al-Quran hanya membaca di muqaddimah dengan akhir kekasih itu ya. Tidak seperti itu, tetapi membaca Al-Quran untuk semakin mengokohkan keimanan, itu membacanya adalah ada 2 metode. Satu, membaca yang Bapak Ibu laksanakan secara murattal atau dengan tilawah sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Yang kedua, membaca ayat-ayat Al-Quran ini dengan tafhimuhu. Tafhimuhu inilah yang akan menjadikan keimanan yang kokoh. Ya. Jadi kalau Abah tidak setuju kalau ada orang yang menyatakan bahwa yang tidak mengerti Al-Quran, lalu dia membaca Al-Quran, itu sama dengan kerak ngagugulung kalapa, katanya ya. Jadi monyet ngagugulung kalapa. Dia tidak tahu nikmatnya air dan kelapa di dalamnya, tapi dia memegangnya. Wah, itu filosofi yang sangat salah dan menyesatkan. Karena ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, kita bisa menangis, walaupun tidak mengerti isi dari ayat Al-Quran itu. Bapak dan Ibu di keheningan malam, di bulan Ramadan, membaca ayat Al-Quran, kok tiba-tiba mandek, ya, dan tak terasa air mata itu bercucuran. Ada apa itu? Karena mukjizat yang Allah anugerahkan buat hamba-hambanya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk memahami dan menjadikan bertambah kuatnya iman, tidak sekedar memahami isi kandungan ayat Al-Quran, tetapi dengan membacanya pun, sekalipun Bapak dan Ibu tidak memahami, itu akan menjadi sentuhan-sentuhan ruhaniyah kita, kolbun kita. Ya tentu idealnya adalah kita memahami ayat-ayat yang dibaca oleh kita tanpa melihat terjemah bahasa Indonesianya. Tapi kan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kalau Abah memahami imam ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, karena sepertiga kehidupan Abah di pesantren. Disiplin ilmu untuk memahami itu, ya kita praktekkan. Tapi kalau misalkan mohon maaf, kita hanya sekedar mengikuti pada waktu-waktu tertentu, bukan dari pesantren misalkan ya kita dengan kesabaran kita memahami Al-Quran, tetapi jangan salah dengan membaca Al-Quran pun,
itu akan memberikan sebuah ketenangan dan semakin bertambah kuat imannya. Ya. Bapak dan Ibu, selanjutnya, innamal mu'minuna allazina, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman, atau hanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah pancaran dari karakter yang ketiga, yakni dia sanggup untuk melaksanakan sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka berserah diri. Kata tawakul atau tawakal ini oleh Nabi yang mulia diberikan sebuah ilustrasi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Abu Bakar itu datang menghadap baginda Nabi dan ia menyampaikan salam. Masuklah ke rumah Rasul yang mulia. Begitu sudah duduk, ditanyalah oleh Rasulullah, "Bima ya Abu Bakar, dengan apa engkau datang ke sini?" "Bima ja." Lalu saat itu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Saya membawa unta." "Lalu di mana untamu?" "Ya, unta saya di luar dan saya biarkan saja. Apakah engkau mengikatnya?" Lalu Abu Bakar berkata, "Tidak, aku tawakal saja kepada Allah." Rasul yang mulia saat itu menegur Abu Bakar. "Abu Bakar, sikapmu menempatkan tawakal itu salah." Seperti itu. Yang dimaksud tawakal itu adalah setelah kau berikhtiar maksimal, keluarlah dan ikatlah untamu. Kalau engkau sudah mengikatnya, kemudian unta itu pun hilang, tidak ada, engkau selesai urusan. Kenapa? Karena sudah berikhtiar maksimal. Jadi, karakter orang yang beriman, jika melihat apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, adalah orang-orang yang hanya kepada Rabb mereka berserah diri. Ada sebuah proses yang ia lalui untuk mencapai sesuatu yang maksimal dalam kehidupannya. Jadi tidak tawakal itu hanya menyatakan, sudah saja, saya masih sendirian, saya hanya meminta doa tanpa berikhtiar. Ya, kemarin Abah ditakdirkan oleh Allah membawa jamaah, dan dari keberangkatan yang pertama itu ada 3 orang yang masih muda, walaupun yang satu dokter, kemudian ada laki-laki muda sebagai konsultan, dan satu lagi seorang perempuannya masih single. Lalu dia bilang, "Bah, tolong doakan," katanya, "biar aku segera mendapatkan imam." Mari kita doakan. Ya, Bah doakan di multazam, ya di makom mustajabah. Begitu pulang ke tanah air, dia laporan, "Waduh, luar biasa doa ini," katanya, "Bah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyambungkan dengan orang-orang yang menurutku itu saleh." Saya katakan ikhtiar dengan doa, dan ada ikhtiar dengan komunikasi, baik itu dengan ikhwan-ikhwan atau dengan kedua orang tua. Tidak hanya membiarkan doa begitu dan doa itu mengalir saja, kita sampaikan kepada Allah, tetapi kita tidak ada ikhtiar yang lain. Harus ada ikhtiar. Jangan sampai tidak disertai dengan ikhtiar. Maka ciri yang ketiga, orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang berusaha maksimal baru menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di dalam ayat yang lain pun dinyatakan bahwa orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang yatawakkalun. Innallaha yuhibbul mutawakkalun. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 159. Baik Bapak dan Ibu, karakter yang keempat
Innamal mu'minuna allazina, hanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang allazina yuqimunas shalah, adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu bukan sekedar kita mengerjakan sholat yang 5 waktu, tetapi ada sholat yang pada gilirannya harus ditunjukkan dalam kehidupan nyata. Adalah sholat yang dinamakan wassolatil wusta, sholat pertengahan. Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah oleh kalian sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, ya, dijaga. Insya Allah kita untuk melaksanakannya sudah penuh dengan disiplin. Wassolatil wusta, dan sholat wusta. Apa yang dimaksud dengan sholat wusta? Sholat wusta itu sholat pertengahan, dan para mufassir, para fuqaha bersilang pendapat. Ada yang menyatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat tahajud. Ada yang menegaskan bahwa sholat wusta itu sholat pertengahan. Ada yang menyatakan sholat wusta itu sholat asar. Ada yang menyatakan sholat wusta itu sholat subuh. Tapi ulama-ulama konservatif, ulama-ulama mutaakhirin memberikan sebuah interpretasi bahwa sholat wusta itu adalah aktivitas yang ditujukan setelah kita melaksanakan sholat fardu, kemudian aktivitas pertengahannya itu diwujudkan bagaimana takbir, ruku, sujud, salam dalam dimensi kehidupan. Jadi kalau kita sekarang sudah sholat subuh, maka dari subuh sampai dengan zuhur kita merefleksikan pesan-pesan nilai sholat. Ya, itulah pendapat ulama mutaakhirin, para mufassirin, dan para fuqaha. Ya, mereka sepakat dan sependapat bagaimana sholat itu harus direfleksikan dalam kehidupan real, kehidupan nyata, bukan sekedar takbir, bukan sekedar ruku, bukan sekedar sujud, bukan sekedar salam, tapi dalam dimensi kehidupan, pesan mengagungkan Allah dan pesan keselamatan menjadi bingkai dalam kehidupannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang menjadikan dirinya bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Itulah wujud dari sholat maktubah, sholat fardu. Dan di bulan suci Ramadan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menebarkan bursa pahalanya. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah, maka Allah akan memberikan pahalanya seperti sholat wajib. Barang siapa yang melaksanakan sholat wajib, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan menjadi 70 marrat, menjadi 70 kali kebajikan. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang melaksanakan saum, maka baginya pahala saum semisal orang yang melaksanakan saum. Bursa pahala diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Ketika kita hadir di majelis ilmu seperti sekarang ini, maka nilainya 700 kali kebajikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hadir dalam sebuah majelis ilmu, sekalipun virtual seperti sekarang ini, ya, bagaimana Nabi menyatakan baginya ampunan akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran yang mulia buat Bapak dan Ibu sekalian pada haflah majelis ilmu ini, ya, menuai anugerah Allah, ampunannya, dan sekaligus memberikan anugerah pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, yang kelima, ya, yang kelima, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang wa mimma razaqnahum yunfiqun, adalah orang-orang yang selalu menunjukkan kepedulian,
menginfakkan sebagian hartanya. Bagi siapa? Bagi zawil kurba, wal yatama, wal masakin, wabnas sabil, wasailina wa fir riqab. Ya, berikan kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, orang-orang yang terikat hidupnya dengan perjuangan di jalan Allah, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Walaupun kalau ibu dan bapak bertanya siapa hamba sahaya di Indonesia, di kita ini sudah sulit ya mencari hamba sahaya. Kalau dulu ada pendapat sebagian ulama bahwa hamba-hamba sahaya itu adalah para pembantu-pembantu di rumah-rumah atau keluarga-keluarga kecil misalkan ya, itu sudah tidak masuk karena mereka sudah mendapatkan salary yang memadai begitu ya. Tapi ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, wa mimma razaqnahum yunfiqun ay wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, tetaplah bahwa kita mengeluarkan dan menginfakkan harta itu untuk membersihkan harta kita dan menunjukkan kepedulian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang melaksanakan kelima karakter itu, yakni jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah semakin kuat imannya, lalu ia bertawakal, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian harta yang Allah anugerahkan, itulah orang-orang yang disebut di dalam ayat ini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Allah akan menganugerahkan bagi mereka lahum darajatun inda rabbihim. Allah akan menganugerahkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Yang kedua adalah ampunan serta rezeki yang mulia. Di dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa warizqun karim adalah surganya Allah, al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Abah sampaikan. Di jadwal itu sampai jam 6:04 ya. Karena tadi mulai jam 5:20 ya, kita beri kesempatan 10 menit. Ustaz Fadil, barangkali ada pertanyaan dari jamaah sekalian ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau ada orang berinfak, sedekah, membagikan kepada anak yatim, tapi uang itu hasil dari pekerjaan yang tidak benar? Segitu Abah, mohon penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu oke ya? Mohon. Ibu, ketika kita menyaksikan orang-orang yang menginfakkan hartanya, tapi hartanya itu bukan dapat diraih dari harta yang halal, gitu ya, maka itu bukan menjadi pembersih dan pahala, ya. Walau bagaimanapun kedudukannya itu masih samar-samar, gitu ya. Kembali kepada niatnya. Di zaman Nabi ada orang mencuri, ya, tetapi mencurinya itu untuk menyelamatkan orang-orang yang kelaparan. Maka Nabi menyatakan boleh itu dia mencuri harta orang-orang yang tidak berzakat. Wah, itu diseranglah gitu ya oleh para sahabat. Ada seorang yang tidak mengeluarkan zakat, maka ada hak 8 asnaf bagi orang fakir miskin, ya, gharim dan yang lain-lainnya itu diambil
dan diserahkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Jadi kalau terjadi di zaman modern ini, orang memberikan harta tetapi bukan dari jalan yang halal, itu perlu dipertanyakan dulu. Apakah ada proses niat dia, kesempatan yang dia lakukan itu adalah untuk membebaskan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, atau kesempatan itu memang disengaja karena ada peluang untuk korupsi misalkan ya. Kalau itu yang dilakukan, maka itu akan menyesatkan baginya, bukan untuk membersihkan dirinya. Ya, jadi tidak boleh dilakukan hal itu. Yang baik adalah mendapatkan harta yang halal, kemudian di situ ada 2,5%-nya, ya. Ini ijtihad para alim ulama, 2,5%-nya ketika harta kekayaannya itu nisab emas 86 gram nisabnya, maka dia keluarkan 2,5% yang halal. Jadi sekali lagi tidak dibenarkan kalau harta itu didapat dari cara yang tidak halal, kemudian diinfakkan atau disedekahkan kepada orang lain. Gitu Bu Hajah. Oke, menurut pendapat Abah ya seperti itu ya. Mohon. Terima kasih. Mangga, masih ada? Ya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya biar makin ini, atau mungkin punya pandangan lain setelah dijelaskan. Saya mungkin Pak Ustadz, Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Tenti. Punten. Tadi di awal Abah mengatakan bahwa ini sudah biasa kita dengar semua, bahwa 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari berikutnya ampunan, 10 hari berikutnya itu pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup. Itu yang saya dengar, Abah, mohon maaf, itu hadisnya doif katanya Pak Abah. Nah, katanya ampunan, rahmat, dan pintu surga dibuka itu kapan saja dibuka, dari tidak bulan suci Ramadan juga begitu, di awal ataupun di akhir tetap ada begitu, Abah. Mohon penjelasannya, Abah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis-hadis yang dhaif dan kita mentakhrijnya ya, tetapi kita berani untuk menyampaikan seperti halnya sebelum menukik ke pertanyaan di bulan suci Ramadan yang menyatakan hadis itu ada 2 pendapat yang menyatakan ini dhaif setelah kita takhrij, tetapi matan dari hadis itu, isi dari hadis itu diriwayatkan oleh para perawi yang memiliki akhlak yang mulia, katanya. Abah ingin contohkan juga ada 3 riwayat hadis yang menjelaskan ketika Nabi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ghar Thur, dan ketika Abu Jahal laknatullah alaihi dia memberikan sayembara siapa yang dapat menangkap Rasul yang mulia yang dianggap kemuliaan oleh orang-orang yang telah mengikutinya, kata Abu Jahal laknatullah alaihi, itu pamannya ya, yang sangat beram sekali ya kepada Rasul yang mulia itu. Siapa yang dapat membunuh dan menangkap Muhammad, ke hadapanku akan aku berikan hadiah 100 ekor unta. Siapa yang tidak tergiur ya, di mana unta itu unta terbaik ya yang disiapkan oleh Abu Jahal laknatullah alaihi. Kemudian rombongan demi rombongan itu melacak di mana keberadaan Muhammad, dan ada 7 rombongan sampai tiba di Ghar Hira ya. Mohon maaf, bukan di Ghar Hira, di Ghar Thur, di Jabal Thur, mohon maaf. Ini mindset Abah karena baru ekspedisi ke Gua Hira, jadi ingat ke Ghar Hira ya. Jadi di Jabal Thur itu satu-satunya gua yang tembus dari atas
Nah, 7 rombongan itu menyaksikan di situ ada sarang laba-laba. Kemudian satu riwayat. Riwayat yang kedua ada merpati yang tengah mengerami telurnya, dan yang ketiga tumbuh pepohonan yang ada. Ketiga hadis itu dhaif. Setelah ditakhrij, hadis itu dhaif. Tetapi ada ya pepatah juga menyatakan walaupun dhaif itu bisa kita telaah apakah matannya, sanadnya, perawinya, semua itu boleh dinyatakan dhaif karena celah yang ada di dalam riwayat atau sanadnya dan yang lain-lainnya. Ternyata walau bagaimanapun itu memberikan sebuah konsep yang bagus, dan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang juga ya menjaga nabi yang mulia yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk juga hadis ya menyatakan 3 etape di bulan Ramadan ini. Sesungguhnya di situ tidak ada hal-hal yang keluar dari inti matan hadis yang ditakhrij itu ada yang menegaskan itu dhaif. Karena ketika kita memahami dari awal sampai akhir, Nabi yang mulia menghidupkan dengan amaliyah-amaliyah yang penuh dengan kehusyuan dan kehuduan. Adapun pemahaman bahwa kasih sayang Allah ditebarkan, lalu muncul keyakinan di dalam akidah kita. Tidak ada salahnya kita sekarang ini menyambut kasih sayang Allah, hujan rahmat dan kasih sayangnya. Lalu kita mempersiapkan diri untuk bertaubat. Ya tubu ilallahi taubatan nasuha, dan kita meyakini benar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surganya ya. Kemudian di malam-malam itu pun diturunkan Al-Qur'an yang satu malamnya itu ada yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, pada malam itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka tentu Ibu, ya Bu Haji, saya seringkali menyampaikan hal itu ya, untuk apa? Untuk memberikan sebuah dorongan dan support untuk menghidupkan hari-hari di bulan suci Ramadan. Tentu di tingkat advance orang-orang itu tidak lagi tergiur dengan pahala ya. Di tingkat advance itu boleh jadi orang melaksanakan amaliyah itu hanya lillah, hanya karena Allah, tidak menghendaki dengan pahala-pahala atau tergiur dengan fadilah-fadilah yang ada. Dalam situasi dan kondisi tertentu kita harus menyampaikan. Bahkan dalam tingkat pemahaman yang Ibu pahami, sampai saat ini amaliyah bangun di keheningan malam hanya untuk berkhidmat kepada Allah, tidak ada yang lain. Saya pikir di antara yang hadir pada kesempatan ini pun tentu ada tingkatan-tingkatan sudah di tahap mana kita berada dalam berkhidmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu yang Abah pahami di antara pemahaman terhadap hadis yang dhaif yang telah kita takhrij gitu ya. Terima kasih Ibu Haji. Sedikit lagi Abah boleh nggak? Mungkin boleh. sama dengan doa waktu bulan Rajab ya Abah, seperti Allahumma balikna Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadan, itu juga hadisnya dhaif tapi artinya bagus sekali. Gitu Abah. Iya. Ya, jadi bisa kita laksanakan atau bagaimana itu Abah? Iya, baik. Memang kalau sudah kepada al-fiqhu ya, kepada al-fiqhu, al-fahmu, pemahaman, dan doa itu memang seringkali diungkapkan oleh Nabi ketika dalam sebuah halakoh dengan sahabat-sahabatnya. Begitu memasuki bulan Rajab, sehingga doa itu juga kita saya termasuk yang mengamalkan doa itu, Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ketika kita mengamalkan dengan kedekatan kita dan merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan itu adalah dianugerahkan oleh Allah dan kita memohon kepadanya untuk mendapatkan
keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita memohon agar disampaikan usia kita sampai di bulan Ramadan. Saya pikir hal-hal yang seperti itu, selama itu adalah memberikan sebuah bingkai kebajikan, maka boleh saja kita untuk mengamalkan dan melaksanakan pesan-pesan tersebut. Ya, begitu Bu Haji. Hatur nuhun. Kemarin ada orang yang keberatan ketika Abah membawa jamaah ke Madain Saleh. Ya. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa ketika Nabi di perang Tabuk itu ada sahabat-sahabat karena melintasi Hijaz, melintasi Madain Saleh di perbatasan Madinah, ya, yang jaraknya dari Nabawi itu 450 km, ditempuh selama 4 jam, ya, kalau kecepatan tinggi 3,5 jam. Di antara jamaah ada yang menyatakan, bah, kita tidak boleh katanya melintasi ke Madain Saleh ini. Ya, dan Abah membawa ke sini untuk meyakini, membersihkan tauhid kita sebersih-bersihnya tauhid, dan mentadaburi akan kondisi yang ada di sekitar Madain Saleh yang selama ini belum ada yang datang ke Madain Saleh dari kelompok rombongan yang umroh gitu ya. Yang datang itu dari orang-orang bule, para turis yang datang ke sana yang cukup signifikan ya. Dan Kiblatur kemarin yang pertama ke sana. Dan Abah sampaikan memang ada keterangan bolehlah datang menghampiri ke tempat ini, tetapi harus dengan menangis. Menangis itu apakah menangis dalam arti hissiyah secara empirik, atau menangis itu menangis dalam arti sebuah sentuhan ke dalam hati kita betapa suku Tsamud, kaum Tsamud telah melakukan pembangkangan kepada Allah dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya, gitu ya. Bukankah itu adalah bisa menanamkan keimanan ketika melihat situs-situs sejarah yang mereka membuat kehidupan di bebatuan, berarti kemajuan teknologinya sudah ada. Abah menganjurkan untuk ke sana ya, seperti halnya ke Petra, gitu kan di sana. Jadi apa yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Dan hadis itu ada yang menyatakan setelah ditakhrij, hadis itu dhaif katanya. Saya katakan walaupun dhaif kita harus perhatikan juga karena boleh jadi di situ ada makna yang tersimpan baiknya begitu ya. Karena ada yang menyatakan kalau bid'ah itu dolalah. Al bid'atu dolalah, ad-dolalatu finnar. Ya. Jadi bid'ah itu kesesatan dan itu hanya neraka lah yang akan melalapnya gitu ya. Naudzubillah, naudzubillah. Dan kepergian kemarin ke Madain Saleh itu sampai jamaah itu bisa meneteskan air mata betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan begitu indahnya hidup di Indonesia. Bergetar dibacakan ayat-ayat yang kaum Tsamud itu membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Atur nuhun, ini Bu Haji ya, kita sharingnya ya. Mohon atur nuhun. Waktunya sudah berlebih. Ustaz Fadil, demikian dari Abah yang dapat Abah sampaikan. Dan untuk mengakhiri pengajian sesi kedua, kajian surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4 yang menegaskan tentang sifat-sifat mukmin yang sejati, Abah simpulkan secara singkat bahwa hanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Gemetar dalam arti bikuwatil iman, kekuatan iman yang mendorong dia untuk gemetar sehingga ada connecting ketika disebutkan nama-nama Allah. Al-Asma'ul Husna itu akan terjuai di dalam kolbunnya karena getaran itu akan menjadi sebuah fondasi dalam komunikasi dengan Allah.
Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah imannya. Karena apa? Karena ia melatih dirinya selalu merapat dengan Allah melalui membaca Al-Quran, tafhimuhu, pemahamannya, amaluhu, dan amaliyahnya, serta berupaya untuk menegakkan hukum terbaik Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah tawakal, yang keempat adalah mendirikan sholat, yang kelima infak, itu kepedulian sosial. Jika kelimanya itu dilaksanakan, maka Allah menjanjikan bagi mereka akan mendapatkan hadiah di hadapan Allah. Pertama, lahum darajatun 'inda rabbihim, baginya kedudukan yang mulia di hadapan Allah, wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan surganya telah menanti bagi mereka. Karena itulah yang dimiliki, karakter yang begitu hebat dimiliki oleh orang-orang mukmin yang sejati. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah mereka orang-orang mukmin yang sebenarnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau cinta untuk memaafkan. Maafkanlah segala kesalahan kami. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuma wa la taj'alni mahruma. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan bulan suci Ramadan ini adalah yang terakhir buat kami untuk melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya kami kepadamu. Namun jika Engkau menjadikan yang terakhir kesempatan ini, ya Allah, jadikanlah bulan suci Ramadan ini bulan yang Kau curahi dengan kasih sayang-Mu, dan jangan Engkau haramkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan pada Abah dan juga peserta di pagi hari ini. Mari kita cukupkan dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Dan juga jazakallah khair, Abah sudah mendoakan bersama. Istighfar sebaik-baiknya, astagfirullahaladzim. Dan juga doa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menghafalkan. Semoga jadi jalannya bertambah kebaikan. Ditunggu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.